Sini aja dulu. Oh, cek cek. Saya kasih jargon dulu ya biar semangat ya. Karena ini berkaitan dengan materi dengan gerakan anti korupsi. Oke. Jargonnya adalah ketika saya bilang selamat pagi, saya bilang teman-teman jawab pagi, salam mahasiswa gitu ya. Oke? Paham ya? Oke, mulai. Selamat pagi. Waduh, konsumsinya belum dapat ya? Belum. Oke, ulangi ya. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, selamat sejahtera semua. Puji syukur kita bisa kumpul di sini untuk mendengarkan materi yang satu ini, yaitu gerakan anti korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Haryanto dari Prodi Manajemen Protelan. Di sini sebelumnya saya akan bacakan pemateri mengenai gerakan anti korupsi, yaitu Ibu Retno Dewi Pulungsari, SH, MSI, MH. Oke, beliau menempuh bidang ilmu, hukum pidana, hukum acara dan praktik peradilan pidana, kriminologi, dan viktimologi. Oke, beliau juga tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia. Untuk itu di UKDC sendiri, Universitas Katolik Dharma Cindika, beliau berada di Dekan Fakultas Hukum dan sebagai dosen Fakultas Hukum juga. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Retno untuk membahas materinya. Silakan, Bu. Selamat pagi. Kok kayak begini salamnya? Selamat pagi. Selamat pagi. Kurang sedikit lagi. Selamat pagi. Nah, itu semangatnya mahasiswa. Teman-teman sekarang karena sudah bukan siswa, sekarang sudah jadi mahasiswa, semangatnya sudah harus baru. Suara saya terdengar sampai yang di belakang? Baik. Hari ini saya akan memberikan bukan materi ya, tetapi saya ingin teman-teman bersama dengan saya untuk melakukan gerakan anti korupsi di UKDC. Jadi apakah itu gerakan anti korupsi? Sebelum kita masuk, kita akan tonton dulu satu tayangan berikut. Saya minta tolong tim media. Kita tunggu, sambil kita tunggu, saya ingin teman-teman nanti melihat klip ini, lalu amati, karena kita akan melihat contoh-contoh seperti apa itu yang disebut dengan korupsi, dan kita akan melakukan anti korupsi. Jadi pada saat akhir kita akan membuat sebuah kesepakatan. Bukan ini, bukan yang ini teman-teman, yang satunya. Yang satunya. Oke, kita brainstorming dulu ya sambil tunggu. Apakah itu korupsi dalam benak teman-teman di sini? Oke, namanya siapa? Patricia. Menurut Patricia itu korupsi seperti apa? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Teman-teman, ini tempat kalian belajar. Jadi kalau salah itu wajar. Enggak perlu kuliah, betul enggak? Jadi kalau misalnya kalian salah jangan malu karena tempatnya belajar. Oke, kita ulangi lagi. Patricia, menurut Patricia korupsi itu apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya korupsi itu kayak pelanggaran begitu, kayak apa sih, kayak misalnya contohnya itu kayak uang kan. Kalau kita jadi bendahara terus pakai uangnya salah gitu. Bukan ke kegiatan ini.
Oke, kalau menurut Patricia pakai uang yang bukan haknya itu salah. Baik, saya pindah ke kanan saya. Namanya siapa? Awal, Dari mana? saya dari Papua. Yo, Papuanya mana toh? Papuanya di bagian Nabire. Oke, ini ada Pace dari Nabire. Saya mau tanya, korupsi menurut kau apa? Korupsi menurut saya itu adalah mencuri. Oke, korupsi adalah mencuri. Mencuri apa nih? Kalau hati boleh nggak? Mencuri apa namanya? Yang bukan milik dari hak dia. Oke, mencuri yang bukan miliknya. Baik, terima kasih. Saya belum? Sudah? Baik, silakan. Kita lihat dulu ya klipnya. Ini potongan pendek dari klip, silakan teman-teman lihat dulu. Bukankah tiap langkah adalah pilihan? Tapi aku tetap tersesat. Percaya pada tuntunanku sendiri walau tahu arahnya tak tepat. Aku bermain peran, sembunyi di balik rahasia yang aku rayakan. Jadi mau pesan apa? Kayaknya gue pengen yang ini deh, yang avocado. Iya, Gue kayaknya pengennya yang enak deh. mana? Iya aja deh, ntar gue yang bayarin, Res. Loh, kok bayarin lagi sih? Kemarin-kemarin kan udah bayarin terus. Sekarang sendiri-sendiri aja deh ya. Ini tempatnya mahal lagian. Apa? Pesan aja yuk. Duh, capek banget nggak sih hari ini, Res? Iya sih, Farah. Tadi sampai gak sempat istirahat. Kian, tas baru lagi nih? Enggak, Res. Lu aja kali yang baru lihat ini sekarang. Ah, nggak mungkin. Gue kan perhatiin lu terus. Kok lu makin lama makin hedon sih? Hedon apaan sih? Biasa aja kali, Res. Ini lagi belanjaan lo. Banyak banget. Katanya lagi gak ada duit. Ya adalah tabungan gua, Res. Tabungan? Kemarin bilangnya nggak bisa nabung. Adalah duit gua pokoknya. Bukan urusan lu, Res. Aku terhanyut pada permainan watak, jauh dan semakin jauh. Mampukah aku disadarkan? Laptop siapa tuh, Kin? Laptop gua, Res. Sumpah ya, dari kemarin-kemarin gue ngeliat barang-barang lo baru mulu. Dasar lu ya, sensian banget sama barang-barang gua. Yang kemarin itu rada rusak, makanya gua beli yang baru ini. Perasaan yang kemarin masih baik-baik aja kok. Nggak percayaan banget sama sahabat lu sendiri. Udah dulu, gua mau ketemu WP, mau visit. Lagi. Iya. Duluan ya. Udah deh. Hati-hati ya. Oke. Res, lagi ngapain? Ini SP2DK belum beres. Wih, nih mau donatnya nih. Makasih. Res, si Kinan laptopnya baru ya? Kemarin juga lihat tasnya baru. Hebat pisan teman kamu teh, kayak raya. Ah enggak, biasa aja. Ya sih ini mah ya maaf aja ya, punten-punten aja. Bukannya iri, bukannya apa. Tapi semenjak sering visit, gaya hidupnya tuh berubah. Berubah gimana? Ngeri, saya mah lihatnya bahaya sih. Ah, kamu mah seuzon wae. Udah sana kerja lagi. Ini nggak mau nih, saya bawa lagi ya. Ini aku, Resti. Sudah terlalu lama dilema ini kuhadapi. Memikirkan saja berat, melakukan apa lagi? Berkali-kali aku bertanya, apakah harus? Dan berkali-kali pula jawabannya adalah harus. Demi sahabatku, integritasnya, dan instansi ini. Dia memilih mengadu, ingin membangunkan rasa bersalahku yang telah lama tidur.
bingung nih, tolongin gue dong. Kenapa, Kin? Bantuin gue, please. Gue takut banget nih sekarang. Kenapa sih? Gue dipanggil menghadap Pak Bambang di Kidsda. Loh, kok bisa sih? Emang lo habis ngapain sampai bisa dipanggil Kidsda? Gimana ya gue jelasinnya? Jadi sebenarnya selama ini gue sering nerima uang dari WP, terus gue nggak nolak, Res. Gimana dong, bantuin gue, please. Kok lo nggak pernah bilang sih sama gue, Kin? Lagian lo tahu kan kalau itu salah. Kenapa masih lo lakuin? Iya, gue tahu. Oh, ini salah, cuma udah jadi kebiasaan, Res. Gue gak bisa bantuin lo sekarang. Ini cara satu-satunya gue bantuin lo. Ya, maksud lo apaan sih? Sorry, Kin, sebenarnya tuh gue yang laporin lo. Gue tuh sayang sama lo. Gue gak pengen lo terlena. Nah, sama sebenarnya tuh sesuatunya tuh Fana semuanya tuh. Sorry ya, Kin. Gila lo ya. Sahabat macam apa sih, Les? Hilang. Aku akan menghilang dari kedipnya dan berpijak di tempat yang tidak mengutukku lagi. Kawan, perlu waktu untuk buatku sadar kau punyamu, bukan pembunuh. Tanpa tangan itu, mungkin jatuhku akan lebih dalam. Terima kasih. Oke, kita sudah lihat klip yang tadi. Mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin teman-teman masih awam. WP itu adalah wajib pajak. Jadi ini adalah seseorang yang bekerja di kantor pajak. Mereka ini baru lulus, fresh graduate yang masuk di dalam kantor pajak, dan ada wajib pajak perusahaan yang tidak membayar. Karena tidak mau bayar besar, dia melakukan suap kepada yang memeriksa. Jadi apa yang dilakukan oleh si apa namanya ya, yang fresh graduate tadi, si Res siapa tadi namanya? Ada sempat dengar nggak namanya siapa? Siapa namanya? Ada yang tahu? Kristina? Tina? Hah? Siapa namanya tadi? Kinan. Oke, yang dilakukan oleh Kinan itu salah. Dan temannya ingin menunjukkan bahwa itu salah tetapi tidak direspon. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari gerakan anti korupsi, salah satunya adalah kita akan berperilaku seperti temannya Kinan tadi. Si Resta ya, kalau nggak salah namanya Resta. Karena temannya berkali-kali manggilnya, "Enggak Res, aku nggak melakukan ini, nggak begini. Nah, dia menutupi segala sesuatu yang sedang dia lakukan. Sekarang kita pelajari dulu tentang apa sih itu sebetulnya korupsi. Karena segala sesuatu akan berakibat hukum kalau misalnya kita lakukan yang disebut dengan korupsi tadi. Slide pertama. Apa itu korupsi? Secara umum saya tidak akan membahas tentang hukum secara spesifik karena teman-teman di sini bukan semuanya hukum, dan nanti juga di Fakultas Hukum mahasiswa hukum sendiri akan belajar secara khusus tentang tindak pidana korupsi. Tetapi karena kita tidak membahas tentang tindak pidana korupsi itu sendiri, maka kita akan membahas korupsi secara umum. Di sini korupsi secara umum itu artinya perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, kriminalitas, serta bentuk tindakan amoralitas yang lainnya. Jadi bentuk perbuatan yang tidak benar ketika melanggar moralitas yang ada. Segala bentuk. Nanti kita akan pelajari bagaimana sih itu tadi kan di dalam dunia pekerjaan. Lalu bagaimana pada saat kita sudah ada di dalam kampus? Apakah tindakan korupsi itu atau korup itu terjadi enggak? Kita lihat nanti. Baik, slide selanjutnya.
Kalau tadi secara umum, secara khusus adalah seperti ini. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu dapat diartikan sebagai tiap orang atau korporasi. Korporasi itu seperti badan usaha ya teman-teman. Perusahaan itu disebut bahasa hukumnya adalah korporasi. Setiap orang atau korporasi yang termasuk pada kategori melawan hukum melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke. Silahkan kalau mau dicatat dulu. Ataunya di sini banyak ya. Sudah dicatat? Baik. Yang dilakukan oleh Kinan tadi adalah perbuatan melawan hukum. Kenapa disebut melawan hukum? Karena ada aturan hukumnya. Setiap perbuatan yang disebut melawan hukum karena ada aturan hukumnya. Ada undang-undang atau peraturan yang lain yang mengatur terkait dengan perbuatan tadi. Jadi kalau yang dilakukan Kinan itu harusnya pejabat pajak itu mengingatkan wajib pajaknya supaya membayarnya ke negara, bukan dimasukkan kantong sendiri, diberikan barang, dijajankan dan lain sebagainya. Itu bukan hak dari Kinan sebagai pekerja di dalam kantor pajak. Haknya adalah gaji, cukup digaji itu, bukan mengambil segala sesuatu yang berasal dari tempat yang lain atau korporasi yang sebagai wajib pajaknya. Saya lanjutkan, definisi khusus nanti teman-teman boleh bertanya. Kalau saya ini akan tetap berjalan, saya tidak menyediakan waktu khusus untuk bertanya. Kalau mau bertanya langsung silahkan. Jadi kalau ada pertanyaan langsung silahkan. Baik, selanjutnya slide ketiga. Ini masih berdasarkan undang-undang teman-teman. Bentuk korupsi menurut undang-undang itu ada di sini saya tampilkan 7. Ada 7. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Lalu yang kedua, suap menyuap. 3, penyalahgunaan jabatan. 4, pemerasan. 5, kecurangan. 6, benturan kepentingan. Yang 7, gratifikasi. Saya akan terangkan satu-satu dulu, sedikit saja, tapi yang penting teman-teman jelas. Baik, silakan tulis dulu itemnya. Oke, sekarang saya akan ajak teman-teman mengidentifikasi perbuatannya Kinan tadi. Dari 7 ini, yang dilakukan oleh WP atau wajib pajak kliennya si Kinan, itu yang mana ya? Dari 1 sampai 7. Angkat tangan boleh? Salah satu. Oke, yang paling belakang, pakai baju warna merah. Mic-nya ada? Saya boleh minta bantuan, mic-nya ada di mana salah satunya? Perkenalkan, nama saya Natalia dari kelompok Gorontalo. Yang dilakukan oleh perempuan di video tadi adalah termasuk bentuk korupsi suap menyuap. Dikarenakan WP menyuap perempuan tadi agar lolos dari pajak. Bagaimana? Yang belakang kurang begitu jelas? Di mana WP atau wajib pajak menyuap perempuan tadi agar lolos dari pajak atau melakukan kecurangan dalam pajak. Jadi termasuk suap menyuap. Oke, baik. Melakukan suap menyuap. Sekarang kalau saya nih, kata saya ini seorang gubernur, saya ulang tahun,
Nah, teman-teman ini adalah warga saya dari Gubernur Jawa Timur, ulang tahun. Wajar nggak kalau saya dikasih ucapan selamat ulang tahun? Masa kalian sebagai warga negara, warga masyarakat Jawa Timur tidak mau mengucapkan saya selamat ulang tahun, Ibu? Boleh enggak mengucapkan ulang tahun? Boleh dong, masa ucapan selamat ulang tahun aja enggak boleh, kasihan sekali nanti gubernurnya. Kalau misalnya, namamu siapa? Oke, Selin memberikan hadiah saya kue ulang tahun. Saya ulang tahun ini, kebetulan Selin itu salah satu masyarakat yang ingin memberikan ucapan selamat dalam bentuk memberikan kue ulang tahun. Boleh enggak? Memberikan kue ulang tahun boleh? Boleh, tapi nanti sebagai gubernur, walaupun saya dikasih kue ulang tahun oleh Selin, saya harus melaporkan apa saja yang saya terima selama saya ulang tahun itu kepada negara, termasuk kue ulang tahun. Karena apa? Kalau andai kata saya ini bukan gubernur, Selin mau nggak kasih saya kue ulang tahun? Mikir loh dia langsung, iya ya, siapa lo gitu kan? Pasti akan terpikir, siapa kamu nih, kenapa saya harus kasih? Tapi karena saya ini orang pejabat, maka teman-teman pasti ingin berlomba saya selamat, betul enggak? Nah, itu disebut apa kira-kira kalau di sini? Kue ulang tahunnya Selin. Dari 1 sampai 7. Kira-kira saja nggak apa-apa. Salah tidak masalah. Gratifikasi, betul. Itu disebut dengan gratifikasi. Wis, pintar sekali. Nanti mau masuk fakultas apa nih? Mantap. Jadi fakultas hukum ini. Baik, yang disebut dengan gratifikasi adalah suatu pemberian kepada seorang pejabat atau orang yang memiliki kedudukan, karena belum tentu pada saat kita tidak punya kedudukan lagi itu ada pemberian ke kita. Jadi pemberian itu mengikuti kedudukan kita atau jabatan kita, itu disebut dengan gratifikasi. Nah sekarang nih teman-teman tahu kalau saya dosen ini, ini fakultas hukum kan, kalau merah artinya fakultas hukum ya. Oke, Bayu, namanya apa? Namamu siapa? Brian. Oke, Brian. Brian sudah tahu kalau saya adalah dosen fakultas hukum. Saya ulang tahun. Brian kasih saya ucapan selamat enggak? Kasih. Kasih apa? Ucapan selamat. Ucapan selamat apa? Ucapan selamatnya masih mikir loh. Kalau, saya tanya saja. Kalau ada dosennya, kamu dari fakultas apa ini? Ekonomi. Oke, kebetulan Bu Citra adalah dosen ekonomi. Kalau Bu Citra ulang tahun, kamu kasih ucapan selamat? Iya. Bu Citra masih mikir nih ngasih ucapan. Nanti. Ngasihnya apa? Kok masih mikir semua ngasih ucapan selamatnya? WA boleh loh, WA itu nggak gratifikasi loh. Nggak ada WA itu gratifikasi. Jadi teman-teman ucapan selamat, Bu Citra selamat ulang tahun, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian masih kuliah, terus selalu bawakan Bu Citra ini saya bawakan kue dari dapur coklat. Dari saya pribadi, selamat ulang tahun ya Bu Citra. Bu Citra pasti akan mikir, kamu ada apa kasih saya kue coklat begini, gitu kan? Thank you. Karena itu akan berpengaruh. Beda halnya kalau dari mahasiswa fakultas hukum, kebetulan Bu Citra masih BKA ya. Andai kata Bu Citra bukan BKA ya, lalu ngasih ucapan selamat ulang tahun ke Bu Citra. Bu Citra dosen fakultas ekonomi dikasih sama dosen mahasiswa fakultas hukum, boleh nggak dikasih ke ulang tahun? Boleh, karena nggak ada kepentingan, tidak ada konflik of interest-nya, tidak ada juntrungannya, kecuali kalau Bu Citra BKA. Bu Citra saya kasih kue ulang tahun, kamu anak mana fakultas hukum?
Ada apa masalahnya dengan poinmu? Kan begitu ya Bu Citra ya. Jadi teman-teman, kalau dalam konteks jabatan, teman-teman harus berpikir 2-3 kali. Jadi di dalam kampus pun teman-teman juga harus berpikir. Kalau misalnya nanti sudah alumni, boleh memberikan kita. Tetapi pada saat teman-teman masih mahasiswa, Bu, ini dari kita semua. Tetap kita harus berpikir ini ada apa ya nih anak-anak ini. Gitu kan? Karena apa? Bisa saja itu berpengaruh kepada, wah saya faktor like and dislike. Kamu sering beri saya bisa kan memberikan kamu nilai bagus, misalnya begitu. Itu kalau misalnya di sekolah-sekolah lain ya, bukan di UKDC. Oke, kita lanjut dulu. Kalau boleh slide selanjutnya. Sip. Nilai-nilai anti korupsi, saya akan percepat. Karena tadi adalah dari perbuatannya, sekarang adalah nilainya atau value-nya. Ini yang membuat KPK ya, bukan saya yang mencantumkan apa-apa saja yang di sini. Nilai pertama adalah, teman-teman boleh baca paling atas itu apa namanya value-nya? Jujur. 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 Lalu yang kedua, slide selanjutnya. Disiplin. Teman-teman tulis dulu, jujur, disiplin. Lalu mandiri. Selanjutnya peduli. Tunggu dulu, masih mencatat. Selanjutnya lagi tanggung jawab. Lalu, nah baca pelan-pelan, ini apa ya kira-kira? Bekerja keras. Di situ kalimatnya apa tuh? Mungkin yang di sini boleh bisa bantu baca. Bekerja keras. Bekerja keraslah selagi muda. Jangan sampai karena kita malas akhirnya sampai tua pun kita masih harus bekerja keras. Oke, sepakat? Oh, nggak ada yang sepakat sama saya nih. Bekerja keraslah selagi kalian masih muda. Jangan sampai tua pun kalian bekerja keras. Siapa yang sampai tua mau kerja keras? Angkat tangan. Ada yang mau angkat tangan nggak jadi? Lupa. Sepakat dengan kalimat ini? Sepakat? Oke, berarti teman-teman siap untuk bekerja keras, belajar cerdas di sini. Lanjut. Kira-kira apa ini value selanjutnya? Sederhana. Kalau yang dilakukan oleh Kinan tadi apa? Hidup apa? Hidup mewah, betul. Selanjutnya, slide selanjutnya habis. Oh masih ada. Berani. Sukses berawal dari keberanian. Baik. Selanjutnya. Adil. Yang adil pasti berhasil. Sebetulnya saya punya banyak klip terkait dengan setiap value ini, tapi kalau diputarkan seharian nanti bisa isinya hanya nonton ini saja nanti. Lanjut. Oke. Jadi di sini ada berapa jumlahnya? Ada 9. Apa saja di sini? Boleh ada yang bantu membacakan ulang tulisan kalian karena di depan tulisannya kecil sekali. Ada yang bisa membacakan ulang? Balik. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Menurutmu mana yang paling susah? Yang paling susah menurut saya yang paling susah berani. Baik, berani itu agak susah. Kalau menurutmu paling susah apa? Jujur. Kenapa kira-kira menurutmu jujur itu susah? Ya semua
tuanya soalnya kalau misalnya apa-apa kan mesti bohong ya. Iya. Terus kita kalau mulai hal kecil buat jujur aja kan susah kadang-kadang. Kalau yang masalah mandiri, peduli itu kan bisa dibentuk dari kecil. Tapi kalau jujur, kalau dari awalnya sudah salah ya sampai akhirnya bakal salah terus. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Ini sudah jujur loh. Tepuk tangan dulu dong. Saya memahami karena kadang-kala waktu masih kecil, nah nanti kalau ada tamu datang bilang mama nggak ada ya, ya kan? Nanti kalau ada telepon bilang mama pergi ya. Itu artinya sejak dini tentang ketidakjujuran. Jadi calon bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ya kan? Calon bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, kan pasti kan? Calon bapak-bapak ibu-ibu, tolong nanti calon anak-anak kalian jangan diajari begitu ya. Supaya anak-anak kalian nanti mau mengatakan yang jujur, bahwa jujur itu tidak lagi susah, jujur itu mudah. Sekali lagi jujur itu mudah. Sekali lagi jujur itu mudah. Jujur itu mudah. Tinggal menyampaikan dan berani, ya kan? Konsekuensi dari sebuah kejujuran dan keberanian dilakukan oleh temannya Kinan. Akibatnya apa? Kadangkala dengan kita jujur dan kita berani, kita tidak punya teman. Tidak populer pilihan itu. Tetapi kita memilih populer atau kita menjadi tidak populer itu pilihan sebetulnya. Menjadi populer karena ketidakjujuran, nanti teman-teman bisa pakai baju oranye. Tahu baju oranye? Tahanan KPK. Jadi kalau di Jepang pada saat kita lihat pejabat-pejabatnya melakukan korupsi dan mereka diketahui oleh masyarakat banyak, apa yang mereka lakukan? Di Jepang, ada yang suka baca nggak? Bahwa di Jepang itu para pejabatnya kalau ketahuan korupsi, apa yang mereka lakukan? Mereka bisa bunuh diri. Kenapa? Malu. Kalau di Indonesia, halo, saya habis korupsi, betul nggak? Ya loh, gitu kan? Mereka bangga. Jadi itu yang salah teman-teman. Tontonan yang salah sebetulnya. Itu juga sebetulnya kesalahan dari media juga yang menyampaikan bahwa hal ini itu yang layak atau tidak layak ditonton. Nah, teman-teman di sini adalah agen perubahan. Teman-teman di sini sekarang ini masuk ke dunia perkuliahan yang tahu bagaimana harus menunjukkan yang salah dan yang benar. Untuk itu kita sama-sama akan membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang bisa kita tunjukkan di sini. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang merupakan kejujuran, keadilan, keberanian, kemandirian, kesederhanaan, apalagi tadi tanggung jawab, peduli, sederhana, bekerja keras. Oke, di sini ada 9. Saya butuh 9 contoh perbuatan yang bisa kita lakukan yang mewakili kita sebagai mahasiswa yang harus kita lakukan selama kita menjadi mahasiswa di UKDC. Boleh, silakan satu persatu. Contohnya kalau adil, silakan buat statement. Misalnya nanti saya akan adil bagaimana silakan. Silakan pilih salah satu dari sebuah value untuk menyebutkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan untuk menjadi agen perubahan gerakan anti korupsi di kampus. Silakan. Ada yang mau mencoba satu kalimat? Silakan. Disiplin menurut saya. Bisa dalam bahasa Inggris. Okay. We must do on time every day. We must do on time. We must on time every day. Teman-teman yang media tolong dicetakin ya, ditulis di situ ya. We must on time every day. We must on time every day. Jadi harus datang tepat waktu pada saat kuliah. Kalau kuliah dimulai jam 8, Anda datang jam berapa? Jam berapa? Siapa yang mau jawab?
Kalau kuliah datang dimulai jam 8, harus jam berapa datangnya? Jam 8. Kok jam 8? Datangnya 8 kurang, karena jam 8 kita mulai, oke? Sudah, betul. Jadi yang kedua, apa kalau begitu? Silakan. Itu. Peduli. Baik, bagaimana pedulinya? Peduli terhadap sesama, jadi saling membantu satu sama lain. Terus kalau misalnya ada teman yang kayak mulai males, saling mengingatkan. Oke, saling mengingatkan kalau malas sebagai tanda peduli. Misalnya begini, "Cok, males tak? PR itu jangan didadak-dadak ngerjainnya," gitu ya. Kerjakan sebelumnya, bukan pada saat mau kumpul, "Bu, saya fotokopi sebentar ya." Ternyata di luar itu bukan fotokopi, tapi bikin cepet-cepetan. Gitu. Langsung jadi punya kekuatan super. Dalam 5 menit tugasnya selembar penuh jadi. Tapi hasilnya kan nggak benar gitu kan. Jadi yang kedua adalah saling mengingatkan sebagai tanda kepedulian. Baik, selanjutnya. Saya milih bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan baik dari dosen maupun tugas-tugas yang lain. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Suster. Di sini tanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan, bukan cuma tugas kuliah. Misalnya dititipin pesan sama Bu Citra, nanti tolong sampaikan ya ke Bu Retno berkas ini. Tapi ternyata dia mampir dulu ke bawah, makan dulu, kumpul sama teman-temannya, lupa kalau berkas itu harus disampaikan. Jadi tidak hanya akademis, tetapi semua bentuk tanggung jawab, bentuk pesan yang harus dilakukan atau bentuk tugas yang harus dilakukan itu diselesaikan lebih dahulu. Itu adalah bentuk dari value tanggung jawab. Selanjutnya, siapa? Dari sebelah sini. Baik, minta tolong Golo. Perkenalkan, nama saya Francisca Ayu Dewi, saya dari Prodi Akuntansi. Menurut saya yang keempat itu bekerja keras. Kita tahu kita di sini itu sebagai mahasiswa, jadi kita harus menyadari bahwa kewajiban kita itu yang terutama itu harus rajin belajar. Terima kasih. Terima kasih. Rajin belajar. Rajin belajar. Jadi teman-teman, jangan hanya pada saat tugas aja teman-teman belajar. Ini sudah mahasiswa, model belajarnya harus berbeda dari waktu SMA. Jamnya akan berbeda seperti waktu SMA. Kelihatannya bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab, yaitu dengan rajin belajar. Kalau meskipun tidak disuruh baca, kalau itu sudah menjadi bahan referensi, silahkan baca. Itu adalah bagian dari rajin belajar atau bekerja keras. Baik, selanjutnya. Sebelah sini lagi, baik, silahkan. Di sini saya mau tentang yang sederhana. Jadi kata-katanya utamakan kebutuhan daripada kemauan. Utamakan kebutuhan daripada kemauan sebagai bukti dari value apa? Mungkin apa? Sebagai apa ya, perwujudan dari value yang mana, nilai yang mana? Sederhana. Ya? Yang sederhana. Hidup sederhana yaitu utamakan kebutuhan daripada kemauan, karena kebanyakan remaja kan mungkin kemauannya lebih banyak daripada yang itu kebutuhan. Betul. Apa yang kita butuhkan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kadangkala kita ingin tas yang bagus gitu kan, ingin tas sepatu yang bagus yang ada mereknya. Tapi yang kita butuhkan sebetulnya kan tempat untuk meletakkan buku kan. Berarti tanpa merek juga selama itu bisa dipakai, itu adalah sebuah kebutuhan. Kita butuh makan, beda dengan kita ingin makan. Kadang-kala kita ingin jajan, belum tentu kita lapar, tapi karena lapar mata, betul kan? Nah, itu adalah lebih mengutamakan kebutuhan. Baik, ada lagi? Silahkan. Berani. Berani. Berani berbuat, berani menerima resiko. Berani menerima resiko, terima kasih, ini luar biasa. Berani menerima resiko.
Kadangkala kejujuran itu ada resikonya, berani juga ada resikonya, tetapi kalau itu demi sebuah kepentingan umum dan itu perlu, harus dilakukan. Baik, selanjutnya siapa? Boleh. Untuk yang adil, tidak pilih kasih dan tidak berat sebelah. Ya. Kita harus sama rata. Baik. Tapi enggak boleh adil pacarnya 2 ya. 1 aja. Enggak adil nanti kalian. Sama rata atau adil. Jadi kalau temannya ada 10 jadi bawain kuenya 10 ya. Jangan cuma 1, berarti kan sesuatu. Baik, selanjutnya. Siapa lagi? Sebelah sini. Sebelah sini masih sepi nih. Deretan sini. Mau coba? Pas dulu. Siapa? Koni, oke, silakan. Value yang mandiri. Kalau di dalam kampus ya? Ya. Oke. Tidak bergantung kepada orang lain ataupun kepada teman. Bagaimana? Tidak bergantung kepada orang lain atau teman. Kebanyakan kan ada yang ngikut teman. Oke. Harusnya tidak seperti itu. Oke. Harus mandiri. Mandiri, oke. Tidak bergantung, biar aja dia yang catat. Saya mau ngantuk-ngantuk saja nanti pada akhirnya saya pinjam dia juga. Nah itu nggak boleh. Mandiri, sebagai mahasiswa kita harus mandiri. Baik, satu lagi untuk yang harus kita lakukan di kampus sebagai mahasiswa untuk menunjukkan bahwa kita melakukan sebuah gerakan yang anti koruptif, bukan korupsi ya, koruptif, karena koruptif itu adalah perilaku. Satu lagi yang harus kita lakukan apa? Mana ya? Oh ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Kosmas dari Prodi Manajemen. Nomor 9 itu tidak menunda tugas yang diberikan oleh dosen, baik tugas individu maupun kelompok. Kerja kelompok? Oke, kerja itu untuk apa? Nilai apa? Gimana Bu? Untuk nilai apa? Value apa tadi? Maksudnya tidak menunda tugas yang diberikan oleh dosen, saya kurang jelas baik itu tugas suaranya. kelompok ataupun Boleh tugas dibuka individu. Maksudnya poin yang bisa saya lakukan selama di kampus ini, juga dicek. Tidak menentu poinnya di mana, yang penting itu kan yang bisa dilakukan untuk menghindari anti korupsi itu. Semua bisa kita lakukan untuk menghindari anti korupsi, begitukah? Ya. Oke, boleh ada tambahan untuk menyempurnakan? Silakan. Kita pakai mic supaya yang belakang dengar. Jujur, Bu. Jujur. Jujur berani mengungkapkan yang sebenarnya. Aduh, wah luar biasa. Nanti ya, kadangkala, waktu itu akan kadangkala kalau di awal ini masih semangat ya. Tapi ada saatnya, ada masa menggerus kepercayaannya kita. Pada saat teman kita nyontek, berani nggak kita bilang, Bu, ini nyontek? Pasti mungkin nggak berani terang-terangan. Harus tetap disampaikan walaupun tidak perlu ketahuan anaknya. Gitu kenapa sih? Karena masa sih kita mau, kita udah susah payah belajar sampai malam. Nilai kita 80, sementara nyontek juga 80. Kira-kira hati kalian seperti apa? Mau seperti itu? Enggak. Enggak, oke. Berjuang, semangat. Kalau misalnya kalian ingin menunjukkan bahwa sesuatu itu salah, tidak apa-apa meskipun ada caranya supaya tetap kalian berteman baik. Seperti tadi yang dilakukan Kinan dan Resta. Oke, slide selanjutnya. Saya mempercepat waktu. Slide selanjutnya. Oke, kalau yang tadi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kebalikannya. Kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan selama ada di kampus ataupun kita sebagai mahasiswa di masyarakat. Nggak cuma di kampus. Oke, silakan. Berbagi mic saja bolehkah? Sebelah kiri, sebelah kanan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devrin dari Fakultas Hukum. Iya. Di sini menurut saya ambil value yang berani tadi. Kita pertama karena sudah berani, kita tidak boleh takut untuk menyatakan yang sebenarnya. Saya berikan contoh.
dosen atau apalah di kampus melakukan kesalahan karena kita tidak berani atau memiliki kepentingan. Kadangkala kita menutupi itu karena memiliki kepentingan. Jadi kita harus berani. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Harus berani. Kalaupun dosennya salah juga disampaikan, tentu dengan cara yang hormat, dengan cara yang sopan. Yang kedua, apa yang tidak boleh kita lakukan di masyarakat? Kita sebagai mahasiswa, apa yang tidak boleh kita lakukan di masyarakat? Hal sepele, teman-teman. Hal sepele saja misalnya. Apakah, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rafael Bransa Putra dari Prodi Manajemen. Nilainya jujur, jadi kita tidak boleh bohong. Oke, tidak boleh bohong. Kebalikannya, tapi nggak apa-apa, itu penting. Tidak boleh bohong. Yang lain, nambah lagi. Bawa yang itu, oh ya sudah ini. Lanjut, biar kita cepat terisi. Dari nilai kesederhanaan, nggak boleh egois. Tidak boleh egois. Oke. Oke, tidak boleh egois. Kalau memang buku itu dipinjamkan oleh dosen untuk dipakai sama-sama, berarti difotokopi sama-sama, jangan cuman kelompoknya sendiri yang difotokopiin, semua difotokopiin, gitu kan. Baik, yang tadi di tengah, tadi siapa ya? Saya lihat tadi yang tengah. Baik, silahkan, boleh dikasihkan mic-nya. Perkenalkan, saya Novi dari Prodi Manajemen. Jadi menurut saya kita nggak boleh melanggar peraturan semua yang ada, maupun di kampus maupun di luar dari universitas ini sendiri. Baik, jangan sampai ya ketahuan loncat pagar di daerah Joyoboyo, di foto mahasiswa UKDC loncat pagar, gitu kan. Publikasinya negatif sekali nanti. Lanjut. Baik, yang sebelah sini minta tolong. Kita tidak boleh bekerja keras cuman di awalnya aja. Oke, bagus. Nggak boleh kerja keras hanya di awal saja. Konsisten teman-teman. Ngerjain PR sebagai panitia. Jangan pas semangat-semangatnya di depan bikin LPJ-nya lupa. Gitu kan? Jadi tetap konsisten untuk mengerjakan sampai selesai sebagai kerja keras. Selanjutnya, tadi ada satu lagi di sebelah situ. Perkenalkan, nama saya Alessandro Primampa Junior, saya dari Prodi Hukum. Oke, silakan. Saya ambil value in disiplin, contohnya tidak boleh menunda pekerjaan seperti tugas. Baik, tidak boleh menunda pekerjaan. Jangan tunggu sampai deadline ya. Nanti kalau ada PKM dikerjakan sampai sebelum deadline sudah dikumpulkan. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Jadi teman-teman nanti ada kegiatan-kegiatan yang harus membuat program, itu ada deadline-nya dikerjakan sebelum waktunya, udah selesai. Baik, selanjutnya, paling belakang tadi ada. Saya minta tolong. Perkenalkan, nama saya Adven dari Prodi Teknik Informatika. Oke. Saya ambil yang mandiri tadi. Yap. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menggantungkan diri. Tidak boleh malas-malasan. Menggantungkan teman. Oke, tidak boleh malas ya. Pesannya dari Asen tadi, tidak boleh malas kalian. Harus tetap mengerjakan apapun. Terus masih ada dua lagi. Silakan yang paling belakang sebelah sana. Ntar, situ dulu baru situ ya. Masih ada dua kok. Boleh, situ dulu. Cewek dulu nih. Cewek dulu. Saya mengambil value peduli di mana kita tidak boleh acuh terhadap orang lain. Jika ada orang lain yang butuh bantuan dan yang perlu kita bantu, kita harus membantu, jangan acuh dan tidak peduli terhadap orang lain. Oke, terima kasih. Nggak boleh pilih-pilih ya. Nanti kalau sudah ada temannya, ada kelompoknya, jangan kelompoknya aja. Berteman dengan yang lain. Tinggal satu, silahkan tadi. Sebut nama. The last but not least, ayo. Ya, nama saya Jones Fiores, Prodi Akuntansi. Yang mau saya jelaskan tentang tanggung jawab. Kan tidak udah dibilang tadi tanggung jawab, ya kita udah tahu tanggung jawab kita. Nah, kan kadangkala dalam tanggung jawab kita kadang cuek gitu. Jadi banyak seperti panitia-panitia ada masalah dikit, udah clear aja udah keluar aja gitu. Gak mau selesaikan tanggung jawabnya gitu. Jadi harus ada tanggung jawab. Gak boleh gitu.
lemas gitu gara-gara ada masalah kawan-kawan gitu, udah berhenti aja dari tanggung jawab itu. Iya. Terima kasih. Baik, itu bahasa Surabayanya adalah mutungan. Tahu enggak? Pernah ada yang dengar itu enggak? Mutungan. Jadi bertengkar sama grup panitia yang lain, padahal dia koordinator, akhirnya dia hengkang. Yang lain bingung kelabakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu namanya kalau orang Surabaya bilang mutungan. Oke, ini adalah apa yang sudah teman-teman sampaikan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan selama teman-teman sebagai mahasiswa, dan seterusnya, nggak cukup hanya sebagai mahasiswa saja. Pada saat sudah selesai pun, sudah lulus pun, teman-teman tetap harus memiliki value-value ini. Jadi agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Begitu? Ada yang mau disampaikan, kakak moderator? Oh, ini langsung ke pertanyaan aja, Bu ya? Bagaimana waktunya? Tinggal 10 menit. Boleh, silakan. Langsung pertanyaannya. Oke, teman-teman, kita udah mendengar materi. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya sama Bu Retno. Dipersilakan. Oke, baik. Silakan yang di belakang. Minta tolong yang di belakang. Judul kita sekarang kan pendidikan dan gerakan anti korupsi. Nah, banyak di luar sana yang korupsi, bahkan di sekolah juga ada bendahara korupsi juga gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi yang simpel aja untuk tidak melakukan korupsi? Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih. Sebetulnya pembahasan yang kita ini juga berusaha supaya itu tidak terjadi. Teman-teman, yang perlu kita lakukan saat ini, kita harus yakin dengan diri kita sendiri saat ini. Bagaimana kita harus menjadi orang yang lebih baik. Tadi ada yang mengatakan bahwa Bu, jujur itu susah loh Bu. Karena kita sudah terbiasa banyak hal yang kita itu menutupi kejujuran kita. Banyak hal. Misalnya wajah difilter, itu kan berupa kita insecure dengan diri kita sendiri kan. Tetapi pada saat kita mencoba untuk jujur pada diri kita sendiri, kita bisa atau tidak bisa. Kita bisa tekun belajar, kita tetap bisa mengerjakan tugasnya. Sebetulnya semua kalau dilakukan dengan 9 value itu, sebetulnya tidak akan menjadi susah untuk teman-teman bisa sesuai pada porsinya nanti. Baik itu sebagai kalian di panitia nanti, atau sebagai ormawa, atau sebagai mahasiswa yang belajar di kelas, atau sebagai bagian dari masyarakat, sebetulnya itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kejujuran itu value loh, adil itu value, sesuatu yang di dalam diri kita, yang seharusnya menjadi identitas kita. Mau nggak kita dibilang, oh ini Bu Retno yang suka bohong itu ya? Enak nggak? Nggak enak kan? Kenapa? Karena kebohongan itu sering muncul dari saya, misalnya begitu kan, sehingga munculnya adalah, jangan dekat-dekat deh, itu Bu Retno itu suka bohong. Apa yang dia sampaikan tidak pernah sesuatu hal yang benar. Tetapi pada saat saya bisa menyampaikan bahwa saya selalu konsisten dengan apa yang saya sampaikan, kira-kira orang kan bisa bicara tentang saya bohong atau tidak. Kalau saya selalu mengatakan dengan benar, oh iya besok itu ada kuliah, ya berarti saya akan datang kuliah tepat waktu. Saya sebagai dosen juga harus tepat waktu. Kalau kalian dituntut tepat, pas saya harus tepat waktu, begitu kan? Itu artinya konsisten. Ada integritas yang harus kita pertaruhkan, dan itu tidak mudah. Tadi dibilang bahwa kalau kita sekarang ini berani bisa diatur Bu, berani bisa kita polakan, peduli bisa kita polakan, tanggung jawab pun bisa kita pelajari. Satu yang susah, jujur. Betul teman-teman, jujur itu yang paling susah. Kadangkala di bawah ada helm, ini kan nggak kelihatan tuh, tinggal helm dipakai udah nggak tahu kalau itu helmnya keambil, betul nggak? Itu tinggal jujur pada diri kita sendiri. Kita harus mengatakan bahwa itu ada milik orang lain, walaupun saya membutuhkan, tetapi itu bukan milik saya. Itu adalah sebuah kejujuran. Dan ya udah, resiko kita ditangkap polisi kalau kita nggak pakai helm kan? Salahnya siapa tadi kok nggak pakai helm? Misalnya begitu. Makanya kita semua harus disiapkan untuk itu. Baik, begitu ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, dari panitia apakah masih ada waktu? Oke, 5 kita menit. kasih kesempatan satu penanya ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dev dari Prodi Hukum. Oke.
hari ini Ibu kan membawa materi tentang gerakan anti korupsi ya Bu. Saya mau bertanya sedikit tentang korupsi tapi tidak ada di materi Ibu. Saya lebih ke pendapat Ibu bagaimana tentang hukuman mati untuk para koruptor. Yang itu tidak pernah disetujui oleh MK dan DPR ya. Padahal ada beberapa poin di KUHP ya, itu bahwa boleh dijatuhi hukuman mati bagi koruptor jika mereka korupsi pada saat bencana alam atau semacamnya. Tapi di sini ada satu kasus korupsi bansos di COVID kemarin, pandemi kemarin. Juliari Batubara hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Kan seperti kita tahu kemarin pandemi dan bencana alam yang ya seharusnya maaf dia cukup layak untuk dijatuhi hukuman yang lebih pantas, lebih berat lagi. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sedikit ada kuliah hukum sedikit ya di sini teman-teman. Hukuman mati itu diizinkan oleh undang-undang. Tidak hanya untuk korupsi, semuanya bisa. Mungkin sekarang ini kalau teman-teman mendengarkan tentang tindak pidana perencanaan pembunuhan yang dilakukan secara, ini dugaan ya, dugaan. Saya tidak bilang ini udah pasti karena belum ada penyidikan dan belum ada putusan tentang pengadilan. Terkait dengan Ferdi Sambo, pernah dengar? Pernah dong. Itu dalam pasal 340 KUHP, setiap orang yang melakukan perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain maka dapat dijatuhin pidana mati 20 tahun ataupun seumur hidup. Jadi itu adalah sebuah ancaman pidana buat orang yang melakukan kejahatan yang dianggap sudah sangat membahayakan. Kalau terkait dengan korupsi, itu selama ada aturannya itu bisa. Hanya saja yang memutus ada majelis hakim. Di dalam hukum pidana, kalau hakim itu bisa memutuskan dalam sebuah putusannya sesuai dengan bukti yang ditampilkan atau dimunculkan di dalam ruang persidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi kalau hakimnya yakin dan buktinya cukup untuk itu, maka bisa saja terpenuhi apa yang dimaksud di dalam undang-undang, misalnya ada hukuman mati untuk itu. Kenapa tadi disebutkan ada penambahan hukuman terkait dengan dilakukan kejahatan pada saat bencana? Karena pada saat tidak bencana aja udah salah, apalagi ada bencana. Artinya kita harus tahu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di saat yang tidak ordinary, tidak pada saatnya, yaitu ada bencana, berarti itu ada sesuatu yang lebih harus ada perhatian, itu harusnya ada penambahan hukuman. Tetapi kembali lagi kepada majelis hakim yang bisa memutuskan. Karena di dalam hukumnya kita percaya atau meyakini bahwa pada saat ada bukti yang ditampilkan di muka persidangan dan itu dianggap benar oleh hakim, maka itu bisa dipenuhi putusannya. Selama hakim masih merasa kurang dengan pembuktian yang diberikan, maka itu tidak bisa. Oke, begitu ya. Baik, saya akan, ini sudah tidak ada waktu lagi. Baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya dan Ibu Retno sudah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan korupsi, pelaku dan perbuatan yang tidak jujur dan perilaku yang merugikan orang lain, tentunya akan berlawanan sama hukum. Oke, perlu diketahui kita mempunyai kesepakatan sebagai mahasiswa, yaitu kita di kampus kita harus mempunyai keberanian, kejujuran, dan bertanggung jawab. Itu perlu ditetapkan sebagai mahasiswa. Seperti itu. Sini mungkin ada video atau gimana Bu? Enggak ada ya? Karena waktu terbatas ya Bu ya? Saya boleh minta waktu sedikit ya untuk saya putarkan, ada penutupnya. Saya mau ada closingnya dengan teman-teman tonton sedikit, ada klip, silakan dari media. Suaranya boleh tambah sedikit lagi kah?
negeri kami, tempat pandit terhampar, samudra Yang membuat lagu ini adalah seorang mahasiswa dan ini adalah lagu untuk gerakan perjuangan mahasiswa. berjuta rakyat bersimbar ruga, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti. Padamu kami berbakti. Terima kasih, boleh dimatikan. Baik teman-teman, lagu ini sebagai penutup dari materi ini, saya harapkan teman-teman memiliki semangat yang sama, karena kalau Anda bisa dengarkan lagu ini, membawa semangat bagi mahasiswa untuk tetap berjuang, berjuang dalam belajar, berjuang dalam menegakkan sebuah keadilan dan kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, peduli, sederhana, hidup bekerja keras, dan lain sebagainya yang tadi kita sudah pelajari. Baik, slide yang terakhir. Tadi boleh satu saya akan munculkan di sini sebagai kata kalimat terakhir yang untuk bisa saya berikan untuk menutup materi ini. Slide terakhir. Teman-teman bisa tampilkan PPT-nya. Slide terakhir tadi. Baik, teman-teman, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Baik, ini dari Bung Karno untuk semangat buat teman-teman. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman bisa mendengarkan dengan baik materi yang disampaikan Ibu Retno. Saya Ria Rianto sebagai moderator, izin pamit.